Apa kabar? Masih membahas naskah Uga Wangsit Siliwangi. Eh, Naskah yang berisi pesan amanat Prabu Siliwangi kepada pengikutnya, kepada rakyatnya saat Prabu Siliwangi sebelum ngahyang, sebelum tilem. Nah, gitu ya. Baris berikutnya, tapi lain pajajaran Nukiwari. Tapi pajajaran anu anyar nu ngadegna digeingkeun ku obah zaman. Nah itu baris berikutnya daripada naskah Uga Wangsit Siliwangi. Baris sebelumnya sudah saya upload di video ya, di YouTube. Nah ini baris berikutnya. Tapi lain pajajaran nu kiwari. Bahasa Indonesianya tapi bukan pajajaran yang saat ini, yaitu yang di zaman Prabu Siliwangi. Bukan pajajaran yang sekarang, maksudnya yang di zaman Prabu Siliwangi, yaitu abad 15-16 Masehi. Nah, antara 15-16 Masehi. Karena yang mengucapkan naskah Uga Wangsit Siliwangi ini ada berbeda pendapat ya. Menurut sebagian, Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Jayadewata atau Raden Pamanah Rasa yang waktu mudanya itu bernama Raden Pamanah Rasa. Tapi menurut sebagian itu Prabu Siliwangi yang terakhir, yaitu Raga Mulia atau Surya Kencana. Kan Prabu Siliwangi, Prabu Jayadewata itu memiliki putra yang bernama Surawisesa. Surawisesa memiliki putra yang bernama Ratu Dewata. Ratu Dewata diteruskan oleh Ratu Sakti, kemudian oleh Nila Kendra, kemudian oleh Raga Mulia atau Surya Kencana. Nah Surya Kencana ini Prabu Siliwangi juga julukannya, ada yang memberi julukan bahwa Raga Mulia ini Prabu Siliwangi ya, karena memang apa tuh namanya, yang meneruskan kerajaan Pajajaran juga agak lama ya, jadi apa, pemerintahannya juga agak lama Surya Kencana ini. Nah itu ya, sampai kerajaan Pajajaran berakhir 1579 kalau tidak salah, 1579. Nah ada yang berpendapat Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Jayadewata, ada yang berpendapat Prabu Siliwangi yang bernama Surya Kencana itu. Nah maksudnya itu, tapi lain pajajaran Nukiwari. Nah maksudnya di zaman Prabu Siliwangi. Tapi pajajaran anu anyar, tapi pajajaran yang baru. Nah, pajajaran yang baru ini entah baru dari sistem pemerintahan atau kerajaannya, baik dari segi bidang mungkin tradisi, mungkin budaya, mungkin apa tuh namanya, sistem pemerintahan, atau mungkin juga dari sisi lain sebagainya gitu. Mungkin apakah dari sisi lahir ataukah dari sisi simbolis. Nah ini masih perlu pengkajian ya, masih perlu pengkajian. Maksud Prabu Siliwangi tapi pajajaran anu anyar, nah, gitu ya. Mungkin kerajaan Pajajarannya kan sudah tidak ada secara lahiriah, tapi secara simbolis kan masih dipakai ya, masih dipakai. Bahkan Prabu Siliwangi juga masih harum kan namanya sampai sekarang. Nah mungkin itu ya, mungkin itu, jadi masih terpakai filosofis hidupnya silih asa silih asi silih asa silih asu, masih terpakai. Walaupun misalkan Pajajaran sudah tidak ada secara struktur kerajaan gitu ya, tetapi secara ide atau cita-cita ya mungkin ada gitu ya. Nah itu
Tapi Pajajaran anu anyar nu ngadegna yang berdirinya, nu ngadegna yang berdirinya digeingkeun, dibangunkan atau dibangkitkan ku obah zaman ya. Jadi Pajajaran yang baru ini itu berdirinya itu nantinya itu bangkitnya itu bersamaan dengan perubahan zaman. Jadi Prabu Siliwangi ini, nah di sini hebatnya Prabu Siliwangi itu memberitahu kepada para pengikutnya, memberi gambaran bahwa nanti mungkin akan ada kerajaan Pajajaran yang baru gitu, atau ini mungkin cita-cita Prabu Siliwangi, mungkin ya Prabu Siliwangi bercita-cita begitu, walaupun mungkin bukan Pajajaran yang secara lahiriah bentuk kerajaan, tidak, tetapi mungkin bisa diambil daripada filosofi kerajaan Siliwangi atau kerajaan Pajajaran, maksudnya kerajaan Pajajaran yang filosofi pesan moral dan lain sebagainya itu sampai sekarang masih eksis kan gitu ya. Jadi mungkin tidak harus Pajajaran yang secara lahiriah sebagai kerajaan begitu, tetapi mungkin Pajajaran yang baru itu bisa berarti juga secara simbolis. Pajajaran yang baru itu adalah nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya, nah, itu ya nilai-nilainya. Nilai-nilai yang baik di saat itu ya, kebijaksanaan, nilai kebijaksanaan, nilai budaya dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ya begitu ya. Itu daripada naskah Uga Wangsit Siliwangi. Ya, yang apa tuh? Yang bangkitnya itu dengan berubahnya zaman. Nah, ini ciri kecerdasan spiritual. Itu Prabu Siliwangi memberikan gambaran. Jadi zaman itu memang berubah. Di sini Prabu Siliwangi memberikan kesadaran, memberikan pastilah, pasti zaman itu berubah. Jadi tidak mungkin untuk dipertahankan seperti itu mungkin ya. Kerajaan ini pastilah akan berkembang. Kerajaan ini pastilah akan berkembang atau akan turun temurun ke generasi berikutnya gitu, dengan mungkin mempertahankan nilai moral, nilai budaya dan lain sebagainya gitu. Jadi nilai-nilai itu tetap bertahan walaupun mungkin kerajaan yang di zaman Prabu Siliwangi sudah tidak ada, tapi nilai-nilai itu tetap eksis. Nah gitu ya. Sehat selalu ya, sampai sekarang kan buktinya begitu. Prabu Siliwangi kan masih banyak bahkan dipakai ya, nilai-nilainya itu dipakai gitu ya. Masih banyak yang apa tuh, ngefans istilahnya gitu ya. Sehat selalu untuk semuanya itu ya. Jadi kehebatan daripada Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran.